Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih buat kehadirannya di sini untuk kita bersama-sama. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Dan sebelum kita mulai kegiatan ini, terlebih dahulu kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya teman-teman, sebelum kita mulai, saya akan berikan materi untuk bisa sambil dilihat ketika saya menyampaikan. Terima kasih. Rekan-rekan guru hebat semua, di situ sudah ada materi yang kita akan sama-sama coba perhatikan di pagi hari ini. Dan pembelajaran sosial dan emosional di sini ya saya akan menyampaikan diseminasi dengan tujuan membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, yang ketiga penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dan serta merefleksikannya. Ya, rekan-rekan guru hebat semua, kita melihat dulu apa sih itu pembelajaran sosial dan emosional. Ya, di halaman pertama bagian atas ada definisi pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau biasa dikenal dengan singkatan PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat yang memenuhi 5 kompetensi, yang di bawahnya ada 5 kompetensi di sana, yaitu memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri dalam hal ini. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, dalam hal ini kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dalam hal ini keterampilan berelasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, kalau rekan-rekan melihat di bawah ada lingkaran, ada gambar, itu gambar kasel. Ya, di mana di sana menjelaskan kerangka sistematis dan kolaboratif pembelajaran kompetensi sosial dan emosional kasel. Yang pertama di sana dalam lingkaran penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Yang kedua, kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Dan yang ketiga, kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna dan evaluasi secara berkala. Oke, rekan guru hebat semua, di sana kita melihat ada untuk poin B2-nya kompetensi sosial dan emosional yang biasa dikenal dengan singkatan KSE.
dengan kerangka KASEL, ya, kerangka kompetensi sosial dan emosional. Ya, ada 5 aspek tadi, atau ada 5 kompetensi yang ingin dicapai lewat pembelajaran ini. Yang pertama ada kesadaran diri, ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, ada keterampilan berelasi, dan yang terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, sebagai contoh di sana tadi ada definisi kesadaran diri. Kita lihat di poin pertama, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri. Namanya kesadaran diri, ya. Dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Jadi ada sebuah kesadaran dalam diri. Nah, contohnya ada di sebelah poin titik-titik yang ada di sana. Yang pertama, bisa dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya, bisa dengan memupuk efikasi diri, bisa dengan memiliki pola pikir bertumbuh, mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, dan juga mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri. Itu bagian kesadaran diri. Dan ada manajemen diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Contohnya semua ada lembaran yang bisa rekan-rekan semua lihat contoh-contoh yang ada di sana. Oke, kita lanjut. 5 kompetensi sosial dan emosional yang telah kita bahas berhubungan erat dengan 6 dimensi profil Pancasila. Ya, jadi 5 kompetensi di atas tadi, ya, sampai ke pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, itu berhubungan erat dengan profil pelajar Pancasila. Ya, dimulai dari kesadaran diri tadi sampai ke pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, ketika seorang murid mengeluarkan ide yang baru dan orisinil untuk memecahkan masalah, itu dimensi kreatif yang diperlukan, juga kemampuan bernalar kritis untuk melihat permasalahan yang ada. Jadi kaitannya dengan profil pelajar Pancasila dari KSE tadi, atau kompetensi emosional, sosial emosional, sebagai contohnya itu ketika murid itu perlu mengeluarkan ide-ide yang baru dan orisinil untuk memecahkan masalah atau dimensi kreatifnya, diperlukan juga kemampuan bernalar kritis, ya kan? Namanya mengeluarkan ide pasti membutuhkan bernalar kritis, kan? Untuk melihat permasalahan yang ada. Nah, dalam situasi tersebut, murid tersebut menerapkan kesadaran diri dan manajemen diri. Itu contohnya. Ketika murid itu mengeluarkan idenya, memberi ide-idenya yang baru dan itu orisinil dari dia, itu wujud dia menerapkan kesadaran diri dan manajemen diri. Jadi ada 2 yang dia terapkan di situ dari 5 kompetensi KSE tadi. Kita lihat di atas, ya. Ada 5 kompetensi KSE, mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dari kelima kompetensi dari atas tadi, ketika dia memberikan atau mengeluarkan idenya yang baru dan orisinil, dia menggunakan di sana ada 2 kompetensi yang dia pakai, yang dia terapkan, yang dia libatkan di dalamnya. Nah, selanjutnya solusi yang dihasilkan juga perlu mempertimbangkan akhlak kepada makhluk hidup lain yang dapat dimunculkan dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dalam situasi tersebut, ia menerapkan KSE
kesadaran sosial dan emosional. Jadi menambah dua lagi, ada kesadaran sosialnya dan ada kesadaran emosionalnya ketika dia harus dalam hubungan dimensinya dengan makhluk lain, gitu ya. Nah, dalam mewujudkan solusinya, ia pun perlu melibatkan orang lain dengan tetap menghargai keragaman latar belakang yang dimiliki. Nah, di sini ada dimensi gotong royong dan berkebinekaan global. Dalam tahap ini, ia menerapkan KSE, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi dalam hal ini kaitannya dengan profil pelajar Pancasila lima kompetensi sosial emosional itu terkait, gitu ya. Yang berikut berdasarkan 5 kompetensi sosial dan emosional yang telah kita pelajari di atas, yang kita pahami di atas tadi, ya di sana ada tabel kegiatan KSE, kemudian dijelaskan KSE yang diterapkan pada setiap kegiatan. Nah, ini biasanya kita dalam kegiatan di kelas, ya di situ akan muncul kompetensi sosial emosionalnya. Sebagai contoh, kita lihat satu contoh saja ya. Yang pertama, lihat contoh pertama, ada kegiatan melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas. Biasanya kalau kita membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas, kita libatkan murid, bukan? Kita guru dan murid itu berkolaborasi. Nah, karena PSE itu adalah kegiatan kolaboratif, ya. Nah, melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas atau peraturan sekolah untuk lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Nah, contoh KSE-nya kita lihat di sebelahnya, ada contoh KSE di tabel itu. Ada gambar, itu gambarnya ceritanya di kelas bagi pembuatan keyakinan kelas. Nah, ya di sebelahnya itu apa sih KSE, kompetensi KSE yang diperoleh di sana dalam kegiatan itu? Nah, di kegiatan melibatkan murid membuat keyakinan kelas tadi, ada 3 KSE yang terkandung di dalamnya atau yang dicapai. Yang pertama ada kesadaran diri, ya kan? Ketika kita membuat keyakinan kelas, tentu ada kesadaran diri. Jadi dalam baik guru maupun siswa. Nah, murid memberikan nilai yang diyakininya berkaitan dengan lingkungan kelas dan sekolah. Kan di situ dia akan memberikan pendapat. Apa nih keyakinan kelas yang kita sepakati? Di situ akan muncul dari kesadaran di dirinya. Oh, saya membuat ini berarti saya akan melakukan ini. Ya kan, saya akan menerapkan ini, saya akan tertib dalam keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, yang kedua ada kesadaran sosial, di mana murid mempertimbangkan pendapat temannya. Ya kan, nanti kan ada yang memberikan pendapat. Oh, keyakinan kelas kita ini aja. Misalnya tidak perlu membuka HP saat pembelajaran. Nanti temannya memberikan pertimbangan. Iya kan, tapi kalau diperlukan, ya. Di situ muncul kesadaran sosialnya. Ya, jadi ada komunikasi, ada interaksi antara satu dengan yang lain dalam hubungan mereka. Di situ muncul kompetensi sosial dan emosionalnya. Nah, yang berikut pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sana, di mana belajar membuat keputusan yang beralasan berdasarkan logika setelah menganalisis informasi. Itu satu contoh kegiatan yang bisa kita lihat dan mungkin nantinya bisa kita terapkan di kelas kita, dan mungkin sudah kita terapkan di kelas kita, dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya seperti contoh yang ada di tabel yang saya bagikan kepada rekan-rekan. Nah, rekan-rekan guru hebat, sudah sepertinya kita sudah akrab ya dengan namanya mindfulness, ya kan? Sudah sering mendengar istilah mindfulness. Mungkin ada yang sudah sering mendengar, ada pula yang mungkin belum pernah sama sekali. Tapi saya rasa kita sudah sering mendengar istilah mindfulness. Nah, sebelum membahas kesadaran penuh atau mindfulness,
secara mendalam, coba kita pikirkan sejenak. Apa yang ada di dalam kepala kita saat menonton film atau membaca buku kesukaan? Apakah masih dapat mengingat alur ceritanya sampai saat ini? Ya. Bagaimana dengan emosi yang muncul saat itu ketika melihat karakter utamanya menangis? Kalau kita melihat karakter utama menangis, kita ikut sedih, ya kan? Oh, terbawa situasinya. Nonton film India. Apalagi kalau film India, ya. Ya, mengalami kemalahan, ya, kita sedih, ya kan? Kemudian ataupun bahagia, kita juga ikut senang, sumringah, dan kita turut menangis, berteriak, dan tertawa, ya kan? Nah, lalu sebagai seorang pendidik dalam pertemuan guru rutin saat kepala sekolah maupun guru lain mengumumkakan pendapat atau mengumumkan kegiatan sekolah yang akan datang, dan kita mendengarkan dengan seksama setiap informasi yang diberikan. Nah, contoh lain adalah ketika mempersiapkan materi pembelajaran. Nih, kita mempersiapkan materi pembelajaran, kita memperhatikan alur yang akan kita bawakan, langkah untuk mengeksekusi rancangan kita, ya, seperti yang kita susun di modul, dan bagaimana penilaian. Kemudian pada saat di kelas kita mengalami proses belajar murid, gerak-geriknya, raut wajahnya, bahkan sederhana cara murid memandang saat materi sedang diberikan. Kita kan memperhatikan itu, ya. Nah, prinsip kesadaran penuh atau mindfulness pada umumnya seorang manusia yang tidur kurang lebih 8 jam per hari, ya. Seorang manusia dewasa yang tidur kurang lebih 8 jam per hari memiliki 6.000 pikiran dalam sehari, ya. Itu menurut Seng dan Openg 2020. Bayangkan betapa sibuknya pikiran kita, ya. Karena sangat cair, pikiran dapat bergerak ke masa depan, dapat menimbulkan perasaan khawatir, pikiran juga dapat bergerak ke masa lalu, yang seringkali menimbulkan perasaan menyesal. Nah, pikiran yang berada dalam situasi terbaiknya jika terfokus pada situasi saat ini dan masa sekarang. Ya, peran praktik kesadaran penuh atau mindfulness dapat membantu kita dalam menyikapi, memproses, dan merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus pada situasi ini, bukan pada kekhawatiran akan masa yang akan datang atau penyesalan akan masa yang telah berlalu. Ya. Kesadaran penuh itu sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang. Nah, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi, dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan atau ditumbuhkan. Akan tetapi, pikiran merupakan bagian dari diri kita yang seringkali sulit dikendalikan, sehingga kesadaran penuh yang sebenarnya telah dimiliki secara alami mengalami hambatan untuk benar-benar dialami. Nah, peran praktik kesadaran penuh atau mindfulness akan sangat terlihat di sini. Akan tetapi perlu diingat bahwa praktik kesadaran penuh atau mindfulness bukan sebagai solusi pemecahan masalah. Jadi kalau kita melakukan praktik mindfulness atau kesadaran penuh, kita memposisikan diri kita mungkin dengan berhenti sejenak, kita mengambil waktu jeda untuk memfokuskan diri kita ada dalam kesadaran penuh apa yang akan mau kita lakukan, ya. Itu bukanlah sebuah penyelesaian masalah sebenarnya, ya, bukan sebuah solusi pemecahan masalah, melainkan praktik yang akan membantu kita menyikapi, memproses, merespon permasalahan yang
kita hadapi untuk fokus pada situasi yang saat ini yang akan kita jalani, bukan pada kekhawatiran akan masa lalu, ya bukan juga kekhawatiran akan masa yang akan datang ataupun penyesalan akan masa yang telah berlalu. Nah, rekan-rekan guru hebat semua, praktik kesadaran mindfulness pada prinsipnya praktik kesadaran penuh merupakan segala aktivitas yang kita lakukan secara sadar, apapun bentuk aktivitasnya. Yang ditekankan adalah perhatian yang diberikan saat melakukan aktivitas tersebut. Ya, praktik paling mendasar dan sederhana adalah melatih menyadari nafas. Jadi kalau kita mau terfokus kepada sesuatu yang kita hadapi saat itu, ya, maka kita ambil waktu sejenak untuk ada dalam kesadaran penuh atau mindfulness, supaya ketika nantinya kita ada dalam kesadaran penuh, kita bisa melakukan aktivitas kita ke depan. Nah, salah satu teknik menyadari dan melatih nafas adalah teknik stop. Teknik ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dan tanpa membutuhkan peralatan. Ya, jadi saya juga kalau misalnya saya lagi lelah atau saya lagi mumet, mungkin ada anak yang bikin ulah di kelas, saya ambil waktu dulu duduk sejenak. Saya tarik nafas saya dalam-dalam, saya pejamkan mata saya rasakan hirupan nafas saya. Ya, ketika itu kita lega, kita tarik berulang-ulang, jangan cukup sekali. Kalau saya ulang-ulang, ketika saya sudah lega, saya buka mata, kayaknya saya punya pencerahan gitu di otak gitu ya. Saya jadi kayak berpikir positif untuk apa nih tindakan saya yang mau saya lakukan sekarang ini, apa yang mau saya perbuat di sekarang. Nah, rekan-rekan, kita akan masuk dalam praktek mindfulness ya. Oke, ambil posisi duduk tenang. Oke, kakinya diluruskan ke bawah. Semoga terdengar bunyinya ya. Kita coba mindfulness sejenak. Boleh diletak dulu yang apa yang ada di tangannya. Ya.
Oke. Gimana? Ada yang tertidur? Oh, ada yang tidur ini. Nggak bangun-bangun nih. Ya, oke. Ada rasa yang berbeda teman-teman? Ya. Tentu kita ada sedikit lebih rileks ya. Nah, praktek kesadaran penuh ini memperkuat 5 kompetensi sosial emosional, ya, baik itu ketika kita mengimplementasikan kompetensi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Praktik kesadaran penuh ini menjadi fondasinya, ya. Praktikkan kesadaran penuh membawa fokus kita kembali pada saat ini, di mana akan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk mengenal emosi, perasaan, dan pikiran apa adanya tanpa penilaian dan penghakiman, namun dengan kepedulian. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, kita akan mengambil keputusan-keputusan, baik keputusan hidup besar, memilih metode pengajaran, merancang kegiatan sekolah, memberi konsekuensi pada murid, ya, dan bentuk-bentuk keputusan lainnya, ya. Dan praktik kesadaran penuh memperkuat 5 kompetensi juga. Ada pada gambar piramida, kita lihat. Di sana gambar piramida itu memperlihatkan kerangka pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis atau dikenal dengan istilah Selamat pagi, saya Putri Wulanayansari, salah satu rekan kerja Bu Ica. Untuk topik hari ini penjelasannya tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Ica telah berbagi informasi yang menarik buat kami. Dan juga dari pembelajaran ini saya mendapatkan ilmu, itu mungkin bukan suatu ilmu yang baru, tapi kita udah menerapkannya di kelas. Hanya saja kita tidak tahu bahwa itu adalah pembelajaran sosial emosional. Untuk kedepannya semoga kami bisa menerapkannya di kelas, karena itu membuat siswa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darniati, rekan dari Bu Ica. Hari ini Bu Ica membawakan materi pembelajaran sosial emosional cukup luar biasa untuk kita terapkan dalam pembelajaran di kelas nanti. Semoga kedepannya dan seterusnya bisa kita kembangkan seperti apa yang disampaikan sama Bu Ica dalam pembelajarannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.